Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya sebagai juru bicara Dr. Nofli, yang juga hari ini dampingi oleh Kepala Dinas Kominfo sekaligus Ketua Humas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pringsewu, melaporkan perkembangan COVID-19 tanggal 17 November tahun 2020. Gugus tugas melalui juru bicara dengan ini menginformasikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima, data dimasukkan sesuai dengan domisili 14 hari terakhir. Terdapat penambahan 4 kasus konfirmasi, yaitu 1. P50, Tuan AR, 56 tahun, laki-laki, PNS, beralamatkan di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu. Kronologisnya sebagai berikut. Merupakan bekerja sebagai kepala sekolah SDN 1 Pardasuka. Pada tanggal 7 November 2020 menghadiri pesta di Lampung Tengah. Pada tanggal 13 November 2020 dikunjungi anak pertama yang dari Jakarta. Pada tanggal 14 November pasien masuk rumah sakit swasta di Pringsewu dengan keluhan demam 4 hari yang lalu, batuk, nyeri ulu hati, mual, muntah, lemes, hilang indera perasa dan penciumannya atau anosmia. Pada tanggal 15 dan 16 November dilakukan pengambilan sampel swab 1 dan 2. Hasil swab diketahui terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien sedang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Surya Asih Pringsewu. P51, Tuan SS 74 tahun, laki-laki, beralamatkan di Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu, dengan kronologis sebagai berikut. Pasien adalah buruh tani karena kesulitan berjalan hingga tidak bekerja dan dikunjungi oleh anaknya dari Lampung Utara. Tidak ada keluhan, tanda dan gejala yang mengarah ke COVID. Pada tanggal 14 November, pasien mengalami batuk, sesak nafas, penurunan kesadaran. Kemudian oleh keluarga pasien dibawa ke RSUD Pringsewu untuk memperoleh perawatan lebih lanjut. Pengambilan swab pertama dan kedua di RSUD Pringsewu. Pada tanggal 16 November 2020, hasil diketahui terkonfirmasi positif. Kemudian pasien dilakukan edukasi. Saat ini sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. P52, Nyonya KA, 47 tahun, perempuan, beralamatkan di Margodadi, Kecamatan Ambarawa. Kronologisnya sebagai berikut. Seorang guru swasta di Margomulyo. Pada 9 November ada keluhan mual dan anosmia. Konsul ke dokter via telepon, disarankan ke rumah sakit swasta. Pada tanggal 13 November, pasien merasa belum membaik dan berobat ke dokter praktek mandiri lain, diberi obat dan disarankan ke dokter THT. Pasien datang ke Poli THT RSUD Pringsewu. Dokter THT menganjurkan untuk dilakukan swab pada tanggal 16 November tahun 2020. Kemudian dilakukan swab pertama di RSUD dan diketahui hasilnya positif. Saat ini pasien melakukan isolasi secara mandiri. P53 atas nama MOP, 13 tahun, perempuan, beralamatkan di Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, merupakan kontak erat dengan P45 Tuan DS sebagai berikut. Seorang pelajar SMP di Pringsewu, pasien mengeluh demam, batuk, flu, badan lemas. Pada tanggal 15 November dilakukan swab pertama di Puskesmas Rejosari. Pada tanggal 16 November dilakukan swab kedua dan hasil diketahui siangnya terkonfirmasi positif. Saat ini kondisi
dalam keadaan baik dengan gejala ringan dan dikarantina secara mandiri. Jumlah total kasus kumulatif COVID-19 Kabupaten Pringsewu sampai dengan hari ini, jumlah kasus konfirmasi 53 orang, jumlah konfirmasi yang masih diisolasi atau dikarantina 23 orang, jumlah yang selesai isolasi ataupun sembuh itu 30 orang, jumlah kasus konfirmasi meninggal 1 orang, dan kasus suspek itu 15 orang. Penularan kasus COVID-19 masih terus terjadi dan cenderung semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Pringsewu, dengan semakin bertambahnya orang yang tertular dan menularkan COVID-19 ini. Mengharuskan kita mestinya menyadarkan kita semua untuk meningkatkan kembali upaya pencegahan yang mudah dan murah dengan penegakan protokol kesehatan. Untuk itu, tidak bosan-bosannya kami mengajak dan menghimbau kepada kita semua, ayo tegakkan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit virus corona dengan selalu menerapkan 4M, ya, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kontak, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan menghindari kerumunan. Ini bukan menjadi suatu syair-syair indah belaka, tapi kami mohon dengan sangat untuk bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Maskermu menyelamatku, maskerku menyelamatkanku. Kesadaran setiap kita untuk menerapkan hal tersebut adalah kunci keberhasilan mencegah penularan dengan kondisi yang tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, merahmati dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Untuk saat ini, untuk yang berdagang maupun yang berjualan ataupun yang membuka toko pakaian maupun restoran, ini diberikan kesempatan untuk terus mencari nafkah. Namun kami dari pemerintah daerah mewakili tetap dengan protokol kesehatannya. 4M itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan, baik si penyaji maupun si konsumen yang hadir. Mohon dengan sangat ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang terkena COVID-19 positif itu bukan orang yang harus dijauhi atau yang dikucilkan, ya. Justru orang yang terkena COVID-19 ini diperhatikan kesehatannya, diberikan support dan motivasi secara psikologis. Dia harus kuat menghadapi virus yang melekat dalam tubuhnya. Bukan berarti dikucilkan dan dianggap rumahnya sudah jadi rumah hantu apapun horor. Keluarganya pun dijauhi. Ini bukan suatu etika seorang manusia terhadap manusia yang terkena virus. Siapapun bisa terkena virus ini dan tidak satu pun manusia yang mau terkena virus ini. Mohon kepada masyarakat seluruhnya, terutama khususnya orang Pringsewu, jangan mengucilkan atau mendiskriminasikan orang dengan COVID-19 positif. Yuk kita berikan support, yuk kita berikan perhatian kepada mereka dan keluarganya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam corona, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, sehat, sehat, sehat. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.